Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Kabauli, mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Hairun Ternate. Video ini dibuat sebagai nilai UAS dari mata kuliah bermain anak usia dini. Dosen pembimbing 1 Dr. Rasita Wondal MPD, dosen pembimbing 2 Dewi Fitriani SPD MP. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 dan kelompok 7. Judul materi dari kelompok 1 yaitu teori bermain dan permainan serta manfaatnya bagi kecerdasan anak usia dini. Aspek yang dapat mengembangkan aspek perkembangan, diantaranya aspek kognitif. Pentingnya bermain bagi perkembangan anak usia dini. Bermain mampu menyegarkan dan mengembangkan kognitif melalui aktivitas, memecahkan masalah, dan menguasai konsep baru. Bermain untuk anak usia dini dapat digunakan untuk mempelajari dan belajar banyak hal, dapat mengenal aturan, bersosialisasi dan mendapatkan diri, menata emosi, toleransi, dan kerjasama. Sedangkan penerapan permainan atau game-based learning dalam pendidikan dapat memberikan banyak manfaat, termasuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan pemahaman siswa. Sedangkan langkah-langkah permainan, di sini saya ambil permainan balok. Langkah-langkah: sediakan berbagai bentuk dan ukuran balok. Ajak anak untuk membangun struktur seperti rumah, menara, atau jembatan. Dan manfaat: meningkatkan keterampilan motorik halus, pemecahan masalah, kreativitas, dan pemahaman dasar tentang konsep. Pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Kelebihan: bermain membantu anak belajar bekerja sama, berbagai, dan memahami emosi orang lain yang penting untuk perkembangan sosial dan emosional mereka. Kekurangan: anak dapat menjadi terlalu tergantung pada permainan sebagai satu-satunya metode belajar, mengabaikan metode lain yang juga penting. Materi kedua, kelompok 7, jenis-jenis dengan judul jenis-jenis permainan dan langkah-langkah penerapan kegiatan bermain pada aspek sosial, emosional, dan bahasa anak usia dini. Permainan memiliki peran penting dalam mengembangkan sosial, emosional, dan bahasa anak usia dini. Berikut ini adalah beberapa jenis permainan dan langkah-langkah penerapan kegiatan bermain yang dapat membantu aspek-aspek tersebut. Jenis-jenis permainan: permainan sosial, permainan role playing atau games. Anak-anak berpura-pura menjadi orang lain atau dokter, guru, polisi, dan lain-lain yang membantu mereka memahami peran sosial dan mengembangkan empati. Permainan emosional, permainan ekspresi atau emosi. Permainan dapat mendorong anak untuk mengekspresikan dan mengenali emosi mereka, seperti menggunakan boneka atau bermain drama kecil. Permainan bahasa, permainan kata dan huruf. Permainan seperti tebak kata, menyusun huruf menjadi kata, atau permainan kartu kata yang membantu mengembangkan kosakata dan kemampuan membaca. Sedangkan langkah-langkah penerapan kegiatan bermain: yang pertama, identifikasi kebutuhan anak. Mengamati anak untuk memahami kebutuhan sosial, emosional, dan bahasa mereka. Menyesuaikan jenis permainan dengan kebutuhan perkembangan individu setiap anak. Merancang kegiatan bermain. Menentukan tujuan spesifik dari permainan, misalnya meningkatkan kerjasama, mengembangkan kosakata, memilih permainan yang sesuai dengan usia mereka dan minat mereka. Persiapan dan menyediakan alat. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk permainan, lingkungan bermain yang aman dan mendukung pelaksanaan kegiatan, memberikan instruksi yang jelas dan sederhana, mengawasi dan terlibat dalam permainan untuk memberikan bimbingan dan dukungan, mendorong anak untuk bereksplorasi dan berinteraksi satu sama lain.
evaluasi dan refleksi, mengamati respon dan partisipasi anak selama permainan, mengevaluasi apakah tujuan permainan tercapai, mengadakan diskusi singkat dengan anak tentang apa yang mereka pelajari dan rasakan selama permainan. Penyesuaian dan pengulangan, menggunakan hasil evaluasi untuk menyesuaikan permainan atau memperkenalkan permainan yang baru yang sesuai dengan perkembangan anak. Dengan menggunakan anak jenis permainan yang dapat dan langkah-langkah penerapan yang berstruktur, perkembangan sosial, emosional, dan bahasa anak usia dini dapat ditingkatkan secara efektif. Permainan sosial. Kelebihan mengembangkan keterampilan sosial, mendorong kerjasama, berbagai dan komunikasi antara anak-anak. Sedangkan kekurangan, konflik bisa menimbulkan konflik di antara anak-anak jika tidak diawasi dengan baik. Permainan emosional. Kelebihan pengelolaan emosi, membantu anak mengidentifikasi dan mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang sehat. Kekurangan, pemahaman abstrak, anak-anak yang lebih mudah mungkin kesulitan memahami konsep emosi yang abstrak. Permainan bahasa. Kelebihan, pengembangan kosakata, meningkatkan kemampuan berbahasa dan keterampilan membaca. Kekurangannya, ketidakminatan anak yang tidak tertarik pada permainan berbasis bahasa mungkin cepat bosan. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan ini, orang tua dan pendidik dapat lebih bijaksana dalam merancang dan menerapkan kegiatan bermain yang efektif untuk perkembangan sosial, emosional, dan bahasa anak usia dini. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.